HR dalam menghadapi bahaya hustle culture dan toxic productivity. Rich people pasti sudah tidak asing kan dengan istilah hustle culture dan toxic productivity? Yap, beberapa tahun belakangan ini hustle culture sering menjadi perbincangan di media sosial. Salah satunya adalah CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk, yang dianggap menerapkan hustle culture karena menuliskan sebuah tweet yang mencuitkan bahwa 40 jam per minggu belum cukup untuk membuat perubahan. There are way easier places to work, but nobody ever chance to work on 40 hours a week. Dari sisi kekayaan, Forbes mencatat kekayaan Elon Musk sebesar 306 miliar US dollar atau setara dengan 4.386 triliun rupiah. Perlu diingat, setiap orang memiliki standar hidup yang berbeda ya rich people. Begitu pula dengan Elon Musk. Dengan prinsip Elon Musk yang memotivasi para karyawannya untuk melakukan hustle culture, mereka termotivasi untuk bekerja melebihi batas waktu atau bekerja ekstra jika ingin berhasil seperti miliarder dunia. Tidak salah jika seseorang termotivasi oleh Elon Musk untuk meningkatkan produktivitas, tetapi ini menjadi alarm bagi HR dan tim leader untuk menyadari bahwa hustle culture dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Budaya ini bisa membuat karyawan burn out dan tentu saja akan berpengaruh pada kinerja. Mau tahu apa sih peran HR dalam menghadapi bahaya hustle culture dan toxic productivity? Yuk kita bahas! Hustle culture. Hustle culture merupakan keyakinan seseorang hanya bisa berhasil jika memaksakan diri sampai mengorbankan siklus tidur dan kewarasannya. Budaya ini juga sering diartikan sebagai bentuk workaholism ekstrim. Sebelum pandemi COVID-19, ada tipe pekerja yang ingin menyibukkan diri dan terdorong untuk bekerja lebih keras. Saat pandemi datang, hampir semua sisi kehidupan berjalan menjadi lambat. Catatan yang perlu rich people pertimbangkan adalah bekerja lebih dari 50 jam per minggu tidak mendorong kreativitas, justru akan menyebabkan kurang produktif dan lebih sering sakit. Toxic productivity. Toxic productivity adalah sebuah obsesi untuk terus berbuat sesuatu untuk mengembangkan diri dengan istilah do, be, and get more. Dalam waktu seketika juga akan merasa bersalah jika ternyata dirasa tidak melakukan banyak hal. Rich people, dalam dunia kerja saat ini, kompetitif adalah sebuah hal yang pasti terjadi, apalagi ketika produktivitas dijunjung tinggi dan budaya gila kerja cenderung diapresiasi. Pada dasarnya, bekerja keras merupakan hal positif. Akan tetapi, ketika seseorang terlalu mementingkan pekerjaannya, dapat mengakibatkan kurang beristirahat. Dalam menghadapi hustle culture dan toxic productivity, ada 5 hal yang perlu diterapkan oleh HR, yaitu 1. Menetapkan batasan. Rich people, ketika ada seorang karyawan yang berada dalam kondisi burnout karena hustle culture, peran HR dituntut untuk membuat penetapan batasan kerja. Hal ini dilakukan pada semua kegiatan yang berurusan dengan pekerjaan harus dilakukan pada jam kerja, termasuk mengirimkan email ataupun pesan singkat via chat WhatsApp. 2. Waktu istirahat. Rich people, peran HR dalam mendorong karyawan untuk menikmati waktu istirahat juga sangat penting. HR dapat menyampaikan ke karyawan bahwa dapat menggunakan waktu istirahat makan siang, mengambil cuti untuk berlibur, bahkan untuk me time di akhir pekan. Hal ini juga penting untuk menjaga batasan waktu antara waktu kerja dan waktu luang. Dengan cara seperti ini, akan meminimalisir seseorang karyawan untuk bekerja lembur. 3. Membuat target yang realistis. Rich people, perlu diingat bahwa kita harus menentukan tujuan. Jangan terlalu muluk-muluk agar tidak terjebak dalam toxic productivity. Peran HR adalah memberikan solusi terhadap karyawan untuk membuat target sesuai dengan kemampuan, dan jangan jadikan orang lain sebagai tolak ukur. Perlu diketahui bahwa kemampuan setiap orang berbeda, dan produktivitas bukanlah sebuah lomba. 4. Memberikan ruang aman. Rich people, peran HR dalam memberikan ruang aman sangatlah penting. Seringkali karyawan membutuhkan ruang untuk bercerita atau bahkan hanya untuk didengar. Maka tidak ada salahnya jika HR memberikan ruang aman untuk mendengarkan cerita atau keluh kesah karyawan. Jika karyawan membutuhkan bantuan, bantulah sesuai dengan kapasitas. Namun, jika karyawan mempunyai masalah yang cukup berat, HR dapat merekomendasikannya untuk konsultasi ke profesional. 5. Mindfulness. Rich people,
HR juga bisa menjadi jembatan untuk karyawan, melatih mindfulness atau membantu untuk melatih seseorang untuk fokus terhadap keadaan sekitar dan emosi yang dirasakan serta menerimanya secara terbuka. Dengan menjadi mindfulness, maka kita bisa mengetahui keinginan dan kebutuhan yang baik untuk diri sendiri. Selain itu, hal ini juga baik untuk kesehatan dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Itu dia, 5 peran HR dalam menghadapi bahaya hustle culture dan toxic productivity yang dapat rich people coba terapkan pada lingkungan kerja. Apabila hustle culture dan toxic productivity ini sudah terjadi di lingkungan kerja rich people, jangan segan untuk berbagi keresahan ini ke tim HRD atau bisa langsung mengambil langkah antisipasi agar tidak terjebak dalam hustle culture dan toxic productivity. Semoga tips ini bermanfaat bagi rich people. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mendapatkan informasi menarik tentang dunia HR.